Assalamualaikum, halo Tribuners, apa kabar semuanya? Balik lagi di program yang menghadirkan wanita-wanita menginspirasi di Lampung, Smart Woman. Nah Tribuners, Smart Woman hari ini saya sudah menghadirkan Mbak Emil Dasari yang akan berbagi tipsnya bagaimana sih kok dia bisa gitu loh sukses berbisnis fashion. Nah, kita sudah terhubung dengan Mbak Emil. Halo Mbak. Halo Mbak, Iya, apa kabar? Alhamdulillah baik. Lagi di mana Mbak? Di rumah. Oh, di rumah. Nggak ada kegiatan apa-apa hari ini? Enggak, tadi pagi aja. Sekarang sudah beres semua demi Tribun. Iya, makasih Mbak ya udah nyempetin waktunya. Padahal kita belum pernah ketemu ya Mbak. Iya, Iya. Nah, Mbak boleh diceritain nggak Mbak nama bisnis fashion Mbak ini apa dan sudah dari tahun berapa Mbak? aku Siti Aisyah Clothing. Sudah berdiri dari tahun 2010. Mm-mm. Heeh. Itu aku brand sendiri ya. Heeh. Jadi dari bahan dibuat gitu. Mm-mm. Itu Siti Aisyah Clothing itu online atau ada tokonya Mbak? Ada tokonya Di mana Mbak tokonya? di Jalan Perintis Kemerdekaan nomor 13. Mm-mm. Di sebelah BPK Penabur ya. Oh, di sebelah BPK Menabur. Aku tuh pernah Iya. ngeliat Siti Aisyah Clothing itu ada di mana gitu. Apa udah pindah tempat itu Mbak? Pada tempat baru itu ya? Bukan nggak sih? Iya, waktu itu pernah nyewa di depan Chandra, Mm-mm. ada di Kedaton juga ada gitu. Jadi, tapi sekarang kita lebih fokus ke online karena 90% itu kita naiknya dari online kan. Jadi kita fokus di ruko yang di Jalan Perintis Kemerdekaan. Mm-mm. Jadi rukonya tinggal di situ aja sekarang. Iya, heeh. Mm-mm. Ya, nah Mbak Siti Aisyah Clothing ini spesialis fashion apa Mbak? Apa hanya gamis? Aku sih lihat kebanyakan gamis, hijab ya. Iya, untuk busana muslim ya khususnya. Karena saya kan apa yang saya pakai hari-hari sebenarnya itu yang saya buat untuk butik saya gitu. Mm-mm. Baju muslim, apakah ada hijabnya juga? Ada Oh, jadi hijab, baju syar'i gitu. Oh, jadi baju muslim sama hijabnya gitu yang lebih banyak dijual di itu di Siti Aisyah gitu ya. Iya, Mm-mm. Selain itu apa ada jual kayak aksesoris pendukung lain itu yang biasa dipakai muslimah itu kayak kaos kaki apa gimana gitu? Kalau untuk kaos kaki sih belum sekarang ya. Kalau untuk aksesoris kayak bros-bros itu kita adain juga untuk hiasan-hiasan ya, pelengkap keindahannya aja gitu. Kalau kaos kaki sih belum. Oh, jadi jual aksesoris untuk hijab sama untuk baju juga ya? Ya, Mm-mm. Iya. Nah, Mbak itu kenapa kok tertarik bisnis fashion, Mbak? karena passion saya di fashion kan. Dari dulu itu saya udah hobi untuk fashion. Jadi apa salahnya dulu ada dukungan suami juga. Jadi kalau memang kamu suka ini gitu, kita ke depan begini gitu. Jadi dengan cara saya beli fashion gitu kan. Apa salahnya ini kita buat sendiri gitu. Jadi semua baju yang dipakai itu akhirnya dari buat sendiri itu dijual lagi gitu dan laku. Oh, jadi karena Mbak suka fashion. Jadi daripada Ya. beli-beli terus, ya udah mendingan buat sendiri gitu ya, Mbak ya. Jadi dipakai terus sekalian dijual juga. Dan alhamdulillah saat itu rame ya gitu peminatnya gitu. Apa yang saya buat mereka pada suka gitu. Akhirnya berkelanjutan. Iya. Nah, kalau dulu awal Siti Aisyah itu buka apa langsung di toko, Mbak? Oh enggak, dulu saya di garasi rumah. Mm-mm. Jadi
dulu juga belum baju dari hanya jilbabnya saja gitu kan, dari atasannya aja kan. Jadi saya masukin ke apa tempat-tempat lain gitu untuk dijual lagi. Jadi saya tidak menjual untuk langsung ke customer, tapi saya menjualnya dari ke reseller gitu. Oh, jadi dulu awalnya itu di garasi dan itu hanya hijab doang yang dijual? Iya. Iya. Itu Mbak masih jualan sendirian, dibantu suami apa sudah punya pegawai? Belum, masih sendiri dan dibantu dengan reseller. Akhirnya saya punya reseller gitu. Ada teman-teman yang bantu jualin. Akhirnya ya sampai keluar kota. Oh, jadi di awal-awal dulu tuh langsung ada reseller ya, Mbak? Iya, pertama kali ada satu butik yang terima, ada dua atau tiga. Nah, dari situ pertama kali butik orang. Saya kan belum punya butik. Dari butik-butik orang itu akhirnya terkenal, pada suka barang saya. Nah, mulai bermunculan reseller gitu, datang mau jual lagi gitu. Oh, jadi awalnya itu Mbak dibantu sama teman yang punya butik. Jadi teman itu bantu menjualkan di butiknya. Terus lama-lamaan banyak dapat reseller. Iya, alhamdulillah. Terus ada nggak Mbak konsumen yang langsung datang ke Mbak ke garasinya Mbak itu? Iya, awal-awal dulu kan masih reseller kan. Akhirnya lama-lama mereka tahu saya yang jual. Ada sih yang datang. Tapi dengan harga yang sama dengan yang reseller jual kan. Jadi mereka nyamannya kemana aja, terserah, ke reseller boleh, ke aku langsung bisa gitu. Oh, berarti Mbak ini beda ya sama pengusaha lain ya. Kalau pengusaha itu di mana-mana dia dari konsumen dulu baru dapat reseller. Ini Mbak kebalik, reseller dulu baru konsumen dulu datang ya. Iya, karena dulu kan jualannya hijab ya. Kalau hijab kan harganya juga nggak begitu mahal. Jadi untuk jual satuan kayaknya lama. Jadi jualnya itu per kodian. Kalau mungkin kalau baju itu ya satuan kan udah lumayan. Kalau ini kan hijab, ya pikir kita kalau hijab jual satu lama ya Mbak ya. Jadi ya dengan sistem harus ada reseller itu gitu. Oh gitu. Jadi waktu itu Mbak hanya mau mempercepat penjualan aja Mbak ya? Iya, dibantu dengan suami juga sih dulu. Karena suami juga kan memang basicnya pedagang. Oh, jadi ilmu dagangnya dapat dari suami ya? Iya. Iya. Nah, dulu itu hijab Mbak itu Mbak hijab udah produksi sendiri atau Mbak ngambil dari tempat lain? Nah, enggak. Itu saya bikin sendiri semuanya. Dari cari bahan, ada konveksi, dan masarin juga sendiri dulu. Jadi semua serba sendiri ya? Dijahit, iya. Iya. Nah, dulu itu gimana cara Mbak itu memperkenalkan hijab Mbak itu? Apa melalui butik-butik itu Mbak? Dari selain saya pakai sendiri, ya dari butik-butik itu juga. Jadi jadi saya pakai. Orang suka gitu. Saya lihat pangsa pasarnya, oh banyak yang suka, saya buat gitu. Jadi ya dari modelnya memang saya sendiri. Jadi masuk ke butik, akhirnya udah terkenal di butik itu, baru mereka pada suka. Oh gitu ya. Jadi Mbak pakai hijab Mbak kemana-mana gitu ya? Iya. Terus akhirnya dilihat orang kok bagus gitu ya? Iya. Terus dibantu sama butik juga. Itu yang punya butik teman Mbak ya? Iya, ada teman, ada yang bukan juga itu terima. Iya. Nah, yang bukan teman Mbak ini, waktu itu gimana cara meyakinkan Mbak? Meyakinkan si pemilik butik ini kalau memang hijab Mbak ini bagus gitu dan pasti bakal laku. Saya nunjukin foto-foto karena zaman dulu kan susah ya Mbak, digital nggak seramai sekarang, nggak segencar sekarang kan. Jadi zaman dulu tuh masih Facebook dan BBM.
Jadi hanya modal HP, hanya modal handphone, saya tunjukin ke owner butik itu gitu, yang bukan teman saya ya. Saya tunjukin ke dia, contohnya begini pakainya, ini. Ya dia langsung suka aja. Alhamdulillah dia langsung ambil. Saya bersyukur sih masuknya ke dalam butik, karena dulu saya juga ada cerita nggak langsung enak. Saya memasarkannya nggak langsung enak. Saya tuh sebenarnya memasarkan ada kalau di sini pasar tradisionalnya Bambu Kuning ya Mbak. Saya masuk ke situ, saya bawa barangnya, saya tenteng ya kan. Saya tenteng dibantu kakak saya waktu itu. Hari pertama dibantu kakak saya. Nggak laku Mbak di Bambu Kuning. Nggak laku, pangsa pasarnya beda. Terus akhirnya hari kedua dibantu teman saya bawa barang itu, berat-berat bawa barang itu ke butik yang di Simpur. Gitu. Tapi saya bersyukur sih karena pangsa pasarnya jadi menengah. Maksudnya itu apa yang saya jual itu barangnya menjadi kualitas menengah, Mbak. Ya tidak menengah atas banget tapi menengah gitu. Kalau sampai masuk pasar tradisional, makanya nggak masuk harganya di situ gitu. Iya. Dulu Mbak ke pasar tradisional itu sebelum ke butik-butik itu ya? Ya, itu dulu. Sebelum masuk butik Jadi Mbak buka garasi, udah gitu keliling juga ke pasar, bawa-bawa sendiri. Iya. Jadi bener-bener Mbak bawa sendiri, terus Mbak tawar-tawarin ke apa ya? Kok aku nyebutnya lapak sih, bukan juga ya di Bambu Kuning itu ya? Ya toko-toko juga sih, tapi di pasar Bambu Kuning gitu kan. Dan tidak diterima di sana. Kenapa? Itu alasan mereka nggak diterima waktu itu apa? Mungkin di sana memang harganya, mungkin di azan. Mungkin di sana memang harganya lebih murah ya. Dan saat itu saya mungkin agak-agak di atas ya menengah. Jadi harganya untuk menengah gitu. Nggak terlalu mahal tapi nggak terlalu murah. Kalau masuk Bambu Kuning itu mungkin untuk mereka harus murah banget. Jadi mereka dan belum terkenal banget. Jadi nggak diterima Mbak, pernah diusir. Pernah diusir juga? Iya, pernah saya baru masuk pintu tokonya aja sudah diusir gitu. Iya, ya itu pengalaman dari mana gitu ya. Iya. Apa yang Mbak rasain waktu diusir gitu? Sempet nangis Mbak, ngadu dengan mantan suami kan, nangis saya. Gini amat ya gitu, ya sedih gitu loh. Kok kayak nggak ada harga ya aku ya, masa nggak ngelihat akunya sih, maksudnya ya terima dulu kita ngomong apa ya, ini langsung diusir. Tapi ya yang ngusir ada ibu-ibu tua gitu kan, kata dia. Oh oke, gitu kan. Sedih sih Mbak, sedih. Hari pertama sedih gitu. Ternyata memang pangsa pasarnya bukan di dalam toko-toko seperti itu gitu, di butik-butik. Iya. Jadi waktu itu Mbak keliling ke Bambu Kuning itu nggak dapat satu pun toko itu yang mau nerima hijab Mbak. Nggak ada. Satu pun nggak ada. Dari Bambu Kuning seluas itu nggak ada satupun. Nggak ada satupun. Padahal dulu sistem titip Mbak. Jadi mereka tidak perlu pakai modal. Aku yang titip gitu. Laku aku ambil gitu awalnya. Titip pun tidak mau. Iya. Itu antara dua Mbak. Itu antara mungkin memang harga, terus mungkin yang kedua mungkin takut kesaing Mbak. Ya, dan memang tidak terkenal. Dan memang tidak terkenal gitu. Karena setelah terkenal, setelah hijab yang model itu terkenal, saya lucu di Bambu Kuning itu malah orang ngobrol.
obral hijab, tapi bukan merek aku, tapi nyebutnya hijab Siti Aisyah gitu. Saya lewat, rada ya bangga juga sih gitu kan. Dulu ditolak-tolak. Kemudian beberapa bulan kemudian udah booming, terkenal kan model itu, sampai disebut di Bambu Kuning itu gitu. Hijab Siti Aisyah katanya. Ya seneng sih, tapi tidak ada satupun merek aku memang dijual di situ, nggak ada. Lah itu Mbak malah seneng, Mbak, bukannya kesel gitu, itu kan bukan produk Mbak. Enggak juga sih, enggak Mbak, kalau bangga aja gitu, seneng. Bukannya kesel, keki lu pakai nama gue, enggak. Kayaknya gitu. Bangga sih Mbak, aku kan ya lewat gitu kan. Kalau mereka gitu tuh kayak kita lagi di jalan, ada orang pakai barang kita juga, seneng banget gitu kan. Ada kebanggaan tersendiri gitu. Nggak kesel sih kalau untuk yang pedagang itu. Emang beda Mbak ini dari pengusaha yang lain. Kok yang lain pasti kesel loh Mbak itu. Apa sih, kan bukan produk gua, kok dinama-namain gitu ya kan. Enggak. Iya. Nah Mbak, berapa lama Mbak itu di garasi itu? 1 tahun. Setelah itu pindah ke? Setelah itu cari tempat. Ya dapatlah di Perintis itu. Emang Perintis itu dari pertama. Yang di Chandra itu? Enggak, di Chandra bukan. Di Chandra setelah berapa tahun kemudian. Oh gitu. Itu di Perintis, pas pindah ke Perintis itu masih hijab atau udah ada produk lain Mbak? Hijab semua sih, sampai sekarang juga hijab. Oh ini maksudnya ada baju nggak gitu ada ya? Baju lain, udah banyak. Hijab itu hanya bertahan 3 bulan. Enggak. Setengah tahun lah. Lupa aku, pokoknya langsung baju. Langsung akhirnya coba-coba baju dan alhamdulillah laku. Banyak baju di garasi itu udah numpuk-numpuk gitu kan. Makanya akhirnya cari tempat. Kenapa kok Mbak kepikiran nambah baju Mbak? Karena coba-coba aku bikin gitu kan, kira-kira ini laku nggak ya gitu kan. Aku coba bikin, banyak yang mau juga gitu kan. Jadi modelnya pertama kali aku sendiri juga sih ya, dengan bantuan teman aku ada. Dia aku jadiin model gitu kan, pakai gitu kan. Mbak Dora itu model pertama aku gitu. Jadi itulah aku berdua ininya yang memamerkan independen. Jadi memamerkan itu, jadi Mbak juga waktu itu kemana-mana pakai baju Mbak gitu kan, mau pergi kemana pakai baju Mbak gitu ya. Iya. Itu langsung dimasukin ke butik juga nggak waktu itu bajunya? Iya dong, kalau udah dibuat dan banyak yang suka langsung dibuat. Langsung dipasarkan gitu. Reseller juga ada, ngambil-ngambil untuk baju, hijab. Iya. Sesusah hijab nggak Mbak waktu itu perkenalin bajunya itu? Kalau baju tuh enggak ya, karena udah jalan. Maksudnya merek aku, brand aku sudah jalan dan udah kenal gitu. Kalau baju pun aku masih ya apa yang aku suka aku bikin gitu. Jadi bener-bener baju itu semuanya passion yang aku mau gitu. Jadi karena orang sudah kenal, jadi waktu itu ngenalinnya udah nggak sesusah hijab dulu itu lagi, nggak perlu nenteng-nenteng lagi gitu. Enggak, udah ada butik soalnya. Iya. Nah dulu berarti Mbak waktu itu pindah ke Perintis, terus yang di garasi ditutup. Udah nggak lagi. Udah nggak lagi ya. Banyak loh Mbak pengusaha yang ngawalin bisnisnya tuh dari garasi itu. Rata-rata dari garasi loh. Iya. Rata-rata dari garasi itu. Kenapa garasi jadi andalan gitu? Ya. Karena itu tempat yang kosong ya. Iya. Nah, Mbak kenapa lokasinya kok milihnya di Perintis? Padahal kan sebenarnya kan kalau aku lihat tuh Perintis itu kurang ini Mbak ya, agak kurang ramai ya gitu ya.
Pertimbangannya apa Mbak pilih di situ? Karena itu aku pakai tabungan aku kan untuk belinya. Jadi apa yang aku punya ya dulu hanya segitu gitu loh. Jadi nggak maunya sih ke Jenderal Sudirman. Tapi saat itu Jenderal Sudirman sudah tinggi banget Mbak. Sudah 3 kali lipat harganya. Jadi aku pikir oh ya udah, yang penting punya tempat dulu, dan itu juga udah deket Jenderal Sudirman kan gitu, udah deket ke pusat jalan pusat, nggak jauh-jauh amat. Dulu belum ada flyover, ya kan? Flyover itu dibangun setelah aku bertahun-tahun di situ sih. Nah semenjak ada flyover itu rada-rada ini ya Mbak, rada kurang rame jalannya karena orang sudah pecah ke flyover sana sini kan jalannya gitu. Udah ada yang udah naik flyover, ada yang dari bawah. Kalau dulu kan semuanya dari bawah, jadi semuanya pada tahu kan. Iya, dulu gimana cara Mbak ngasih tahu kalau Siti Aisyah itu udah pindah loh ke itu, ke Perintis gitu, nggak diganti lagi? Ya dari BBM sih ya, BBM, Facebook. Dulu belum ada Instagram. Instagram tuh ada tahun pokoknya aku 2012 baru main Instagram. Jadi udah 2 tahun setelah aku ini punya butik sih. Jadi dari Facebook dulu. Oh dari Facebook ya, Facebook langsung segitu kabarnya. Atau dari BBM. Jadi semua orang yang udah belanja di aku kan udah pasti ada BBM kan, di broadcast gitu. Terus ada acara juga sih waktu itu opening, jadi pada ya alhamdulillah pada tahu. Iya, jadi dulu itu yang jadi di Perintis itu jual hijab, jual baju, terus udah jual aksesoris juga nggak? Iya, udah. Aksesoris tuh termasuk ada gelang-gelangan itu ada juga. Iya. Nah, Mbak, di Perintis sampai sekarang masih ada? Maaf Mbak, nggak dengar. Di Perintis tokonya sampai sekarang masih ada? Masih. Terus yang buka di Chandra itu kapan, Mbak? Buka di Chandra itu tahun 2015 ya Mbak. Lupa itu cabang apa gimana itu? Itu cabang. Iya, ya. Tapi cabang. Terus ditutupnya tahun 2000? Di situ kan nyewa waktu itu. Dari nyewa 1 ruko, terus rame, nyewalah 2 ruko. Jadi ada 2 ruko waktu itu, jadi 2 toko jadi 1 di situ. Mungkin berapa tahun ya? 3 tahun ya? 4 tahun ya? Di Chandra. Terus naik. Oh, tarifnya naik. Dan naiknya gila-gilaan. Sedangkan kita ramenya di online tetap ya kan? Online sudah gencar. Oh, jadi akhirnya Mbak tutup. Oh, Chandra itu 2012 Mbak kayaknya. 2013. Udah lama banget. Terus akhirnya Mbak tutup. Ya, akhirnya karena memang ramenya online kan, itu kita tutup aja gitu. Iya. Nah, Mbak, sekarang ini kan toko fashion kan banyak banget ya Mbak. Iya, aku juga belum lama ini juga pernah wawancara yang mirip juga produknya kayak Mbak. Nah itu gimana Mbak? Ngerasa kesaingin nggak Mbak? Iya, kalau untuk produk kita itu masing-masing harus punya beda gitu loh. Harus punya ciri khas supaya
ini sama ini beda gitu. Kita bedain dari apa? Dari bahannya atau dari modelnya gitu. Jadi kalau nggak ada beda itu sama semua kan. Jadi nggak terlalu gigit gitu Mbak. Jadi harus beda. Jadi kalau tersaingi sih enggak sih Mbak. Kalau aku sih nggak merasa tersaingi ya, malah membuat mikir, ini gue gimana lagi ya gitu, untuk memacu aja, memacu untuk buat yang lebih bagus, yang lebih disukain apa gitu. Iya, pernah nggak ada customer Mbak yang tadinya sudah langganan sama Mbak, terus tiba-tiba pindah ke toko sebelah? Ya kalau untuk belanja orang belanja sih ya, ya termasuk aku ya. Kalau aku juga sih mikir kayak aku nih ya, dari brand ini aku pakai semua, nggak semuanya aku harus beli brand ini gitu. Ada sih aku pelanggan setia gitu, belanja terus juga ada kan, tapi dia juga kadang belanja ke orang juga ya nggak apa-apa gitu. Memang kan kita nggak bisa menghalangin orang belanja sifatnya model apa ya. Iya. Nah, kesulitan Mbak selama bisnis fashion ini apa Mbak? Kesulitannya kalau aku tuh ya kalau untuk sekarang ini masih agak kurang untuk ini Mbak. Kalau untuk online seperti online-nya supaya untuk ke apa kalau namanya Zalora gitu-gitu ya, untuk online yang lebih jauh gitu Mbak. Kayak e-commerce ya, website. E-commerce. Ya. Oh, gitu. jadi Mbak pengen ngerambah ke e-commerce, tapi masih agak sulit. Kalau aku sih itu gitu, kayaknya gimana ya gitu. Oh, belum masuk e-commerce ya ini ya, Siti Aisyah ini? Belum. Mau banget, makanya itu yang belum aku lakuin sampai sekarang. Iya, padahal e-commerce itu dia lumayan bisa cepat loh Mbak, apalagi yang logonya kuning itu Mbak. Yang logonya orange itu. Itu cepat loh iya. itu. Iya. Itu lumayan cepat loh itu. Iya, udah pernah ngajuin sih berkali-kali. Tapi belum masuk. Belum. Susah juga ya. Nanti saya belajar lagi, itu harus makanya ini kalau saya yang begitu itu harus banget belajar lagi itu gimana caranya. Iya. Nah, jadi penjualan Mbak selama ini lewat apa Mbak yang online itu? Instagram, WA? Ya, Instagram, WA, Facebook juga masih gitu, masih dari situ aja sama. Mbak pernah ngerasain dikomplain customer nggak Mbak? Pernah banget. Pernah banget. Kalau aku kan dari bahan yang setelah dicuci nyusut, udah pengalaman semua itu dapat, dari bahan yang terus luntur gitu, itu pernah. Padahal kita beli itu bahan bukan bahan murah loh gitu, kita beli memang sebenarnya mahal gitu kan, memang kualitas yang baik, yang bagus. Tapi saat dicuci kok luntur, itu pernah banget. Makanya sekarang dari pengalaman pernah dikomplain gitu, sekarang kalau bikin ambil dulu semeter rendem. Ini luntur nggak gitu. Karena kalau aku bikin tuh selalu kombinasi gitu. Nah, apalagi kalau pink ke kombinasi putih, kasihan putihnya kena pink gitu. Itu pernah banget dikomplain orang banyak. Kalau komplain gitu gimana Mbak itu? Mbak ngadepin customer itu lagi komplain di depan Mbak gitu, terus gimana Mbak? Iya, kalau yang bisa diiniin kan, aduh maaf gitu kan. Kalau memang yang orangnya ini, ya aku tarik, aku tarik dulu. Jadi nggak aku jual waktu itu. Jadi ini terlalu bahaya gitu kan, karena ada yang belum dipakai,
sudah dicuci, orangnya ada yang begitu, ada yang langsung dipakai ya kan. Biasanya kalau yang langsung dipakai itu nggak ini cuma ngomong aja kan. Kalau yang belum dipakai langsung cuci langsung luntur itu kita tarik lagi aja biar nggak sakit hati ya Mbak. Ada customer yang sampai minta ganti rugi nggak? Atau itu minta uangnya kembali gitu? Enggak sih, tapi alhamdulillah customerku baik-baik, nggak terlalu ekstrim. Marahnya juga Mbak Emil gitu, masih manja-manja semua. Iya. Iya. Oh, jadi gini Mbak, misalnya ada satu baju itu yang dikomplain dia baju itu tuh mudah luntur. Nah itu semua produk yang mudah luntur itu tuh Mbak tarik semua gitu ya? Terus nggak dijual? Enggak waktu itu. Jadi pernah dijual dengan harga yang jatuh gitu. Yang penting mau nggak gini. Karena terus ada cara menyiasapinya waktu itu. Tapi orangnya kalau cucinya di laundry dry clean, namanya dry clean itu nggak akan luntur gitu. Kalau mereka cucinya rendem lama itu yang luntur gitu. Jadi ada tipsnya saat itu. Ini jangan direndam. Kalau direndam akan luntur. Tapi kalau hanya dicuci nih, celup sebentar, cuci langsung jemur, itu enggak gitu. Biasanya gitu untuk bahan yang luntur jangan lama-lama direndam dalam air. Jadi kita kasih tips, terus harganya kita murahin. Jadi habis juga sih waktu itu. Iya Mbak. Nah, kalau pandemi ini gimana Mbak penjualan Mbak? Ya pada saat tahun kemarin ya semua sih jatuh ya Mbak ya. Tahun kemarin tuh karena toko bahan tutup, benang habis, mau beli benang nggak bisa. Terus apa yang Mbak lakukan saat itu? Berganti penjualan. Jadi saat itu kita jual baju pergi, jadi jual baju tidur. Jadi ngikutin pangsa pasar apa yang lagi ini kan, yang lagi in. Oh sekarang baju tidur, ya udah baju tidur. Jadi kita ngelihat. Iya. Nah, Mas, jadi kalau yang baju yang dijual di tahun lalu itu masih Mbak jual sampai sekarang? Ada sih beberapa, jadi udah kita sell gitu. Ada sellnya sampai 50%, ada 60 juga ada. Iya. Nah, ini Mbak, kalau selain bisnis fashion, nah Mbak ada kegiatan apa lagi nih Mbak? Kemarin sempat WA-an banyak itu kegiatannya kayaknya. Ya masih untuk foto katalog, terima dari brand-brand lain juga gitu. Saya fotoin katalog, dia dengan foto shoot endorse aja sih. Oh selebgram ya Mbak ini ya? Enggak juga, salesgram. Selebgram kayak gitu. Salesgram Mbak. Iya. Nah, Mbak sibuk kayak gitu tuh anak-anak gak protes, Mbak? Nah, kalau sekarang kan saya sudah divorce gitu kan. Jadi kadang anak-anak di rumah bapaknya. Jadi kalau anak-anak di rumah memang saya nggak kemana-mana. Tapi kalau anak-anak lagi nggak di rumah saya keluar gitu. Nggak ini juga sih, mereka tempat bapaknya juga sering. Iya. Nah terakhir nih Mbak, tips dari Mbak untuk mereka yang baru banget bisnis fashion Mbak. Tipsnya itu jangan malu ya kalau untuk berdagang gitu. Sebenarnya ya jangan gengsi gitu ya. Untuk fashionnya mungkin lebih ke cari ciri khas untuk beda dengan yang lain, karena sekarang tuh memang udah banyak banget sampai bingung kan. Terlalu banyak. Kalau zaman aku memang masih
beberapa ya di Lampung aja yang buka brand masih sedikit. Sekarang banyak banget, ya itu harus cari ciri khas. Iya. Oke Mbak Emil, sebelum saya tutup ada yang mau disampaikan lagi Mbak Emil? Cukup sih Mbak. Cukup ya. Oke Mbak Emil, terima kasih banyak ya Mbak Emil atas waktunya ya Mbak. Iya Mbak, sama-sama. Iya. Sampai jumpa lagi Mbak, terima kasih banyak. Sukses terus ya Mbak ya. Mbak. Iya. Kita lanjut ngobrol nanti di WA Mbak. Oke Tribuners, itu tadi obrolan kita bareng dengan Mbak Emil. Semoga obrolan bermanfaat. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum.